Hai guys, balik lagi bersama Mimi di Silver Gloss. Melanjutkan cerita sebelumnya. Semua dewa emas level 8 sampai level kaisar sudah berada di depan Kinyu. Apakah Kinyu dan juga 3 murid barunya mampu mengalahkan ratusan dewa tingkat emas? Yuk simak cerita dari Stellar Transformation Season 5 versi novelnya. Kaisar Kinyu memerintahkan banyak ahli, terutama Dewa Abadi Qianqi. Bagaimanapun juga, dia adalah pemimpin dari 36 Dewa Abadi. Baik dalam kekuasaan atau status, dia jauh lebih tinggi daripada Yu Qinji. Kemudian, Qinji bertanya, apakah Kinyu yang membunuh muridnya Yudian? Yu Qinji berteriak dengan nada merendahkan. Saat ini, Yu Qinji merasa semuanya terkendali. Oleh karena itu, sebelum bergerak, dia ingin mencari tahu secara detail orang yang seperti apa membunuh muridnya itu. Kinyu mengangkat kepalanya dan menatap dingin ke arah Yu Qinji, seraya berkata jika dia yang membunuh muridnya. Namun, tidak hanya itu, malam ini Kinyu ingin membunuh lebih banyak lagi dari muridnya. Yu Qinji melototi Kinyu dengan tatapan marah. Pada saat ini, suara Dewa Abadi Qianqi dikirim ke Yu Qinji. Dia mengingatkan agar jangan lupa perintah dari Kaisar Yu. Karena Kinyu harus ditangkap hidup-hidup, Yu Qinji hampir lepas kendali. Tapi karena peringatan dari Qianqi, dia pun mereda. Membalas dendam Yudian tidaklah sepenting menyelesaikan perintah Kaisar Yu yang merupakan prioritas utama mereka. Dewa Abadi Qianqi menatap dengan acuh tak acuh pada Kinyu. Di sana Qianqi berbicara kepada Kinyu. Bagaimanapun juga, dia adalah pemimpin dari 36 Dewa Abadi Kaisar Yu. Dia tidak akan membunuh kentang goreng. Yang dia butuhkan adalah agar pemuda di bawah itu memberitahu namanya sekarang juga, agar dia tidak salah tangkap. Qianqi ingin menggunakan taktik ini untuk mengetahui nama lawannya. Meskipun Qi yang mematikan memenuhi seluruh dadanya, kata-kata Dewa Abadi Qianqi membuat Kinyu waspada. Jika musuh hanya ingin membalas dendam untuk Yudian, memindahkan kekuatan sebesar itu benar-benar tidak bisa dibayangkan. Namun, Kinyu tidak memberitahu siapa namanya. Dia pun mengatakan jika mereka tidak memenuhi syarat untuk mengetahuinya. Mendengarnya, Yu Qinji pun menyarankan Qianqi untuk segera menghentikan omong kosong itu. Menurut perintah Kaisar Yu, mereka bisa membunuhnya sekarang, lalu gunakan seni pencarian jiwa tepat sebelum dia mati. Yu Qinji berkata dengan lantang sehingga Kinyu bisa mendengarnya. Setelah mendengar semua yang dikatakan dua orang di atas, Kinyu pun menilai jika Kaisar Yu pasti pernah mendengar nama Kinyu di dunia panah. Dia juga teringat akan Huaiyan yang sempat berada di dunia panah. Dia pasti menghubungi dunia abadi dan juga Kaisar Yu. Kinyu tiba-tiba merasakan gelombang amarah. Dia tidak percaya mereka bisa menghentikannya. Jika dia benar-benar ingin melarikan diri, cakrawala alam abadi, iblis dan iblis tak terbatas, bagaimana mungkin Kaisar Yu dapat menemukannya? Namun niat membunuh Kinyu mulai meningkat saat masalah ini terselesaikan. Dengan bantuan air mata meteor, dia bisa sedikit bernapas dan mengumpulkan kekuatannya. Setelah dia pergi dari tempat itu, dia akan mengubah penampilannya. Saat itu Kinyu berhenti menekan amarahnya, dan Dewa Abadi Qianqi sekali lagi menatap Kinyu dan memintanya untuk terakhir kalinya untuk menyerah. Karena jika tidak, maka kematian akan dia terima. Namun mendengarnya, Kinyu malah semakin bersemangat dan haus darah. 3 dewa iblis yang juga sudah menunggu dengan tenang untuk perintah dari sang guru mereka. Dewa Abadi Qianqi melihat ekspresi dari Kinyu dan tahu bahwa musuh tidak akan membiarkan dirinya ditangkap. Dia pun segera memerintahkan untuk membunuh keempat orang di bawah dengan sekali serang. Kemudian 70 dewa emas level 9 dan 200 dewa emas level 8 menanggapi perintah tersebut. Suara mereka mengguncang area tersebut, dan praktisi di seluruh kota merasakan hati mereka gemetar dan hanya berani mengintip dari jendela mereka untuk menyaksikan bayangan dari banyak ahli di langit.
energi pedang yang tak terhitung jumlahnya ditembakkan ke arah 4 orang di bawah. Terlihat seperti hujan panah. Kinyu dan teman-temannya dikelilingi oleh energi pedang dalam sekejap. Ketika Dewa Abadi Qianqi memberikan perintahnya, Kinyu telah melakukan hal yang sama. 40 buah batu elemen suci sudah mengisi bahan bakar tubuh bonekanya. Kinyu melihat energi pedang yang akan datang, dan seluruh tubuhnya tiba-tiba bereaksi. Seluruh tubuh Kinyu menjadi bayangan gelap dan menembus perkumpulan Dewa Emas tingkat 9 di langit. Darah segar menyembur ke langit malam di mana tubuh Kinyu melintas. Dewa Emas level 9 itu memiliki lubang di perut mereka. Kinyu memanfaatkan pertahanan bonekanya dan menyerang tanpa peduli senjata abadi musuh dan energi pedang musuh. Seluruh tubuhnya bersinar dengan kecepatan yang mengagumkan, ditambah dengan pedang ilahi untuk memotong nyawa lawannya. Qianqi, Yu Qinji, dan juga Xiahua semua terkejut. Bahkan pertahanan Dewa Abadi tidak akan mencapai tingkat seperti itu, di mana ia dapat mengabaikan semua serangan Dewa Emas level 9. Bahkan dalam sekejap membunuh 12 dari mereka dalam waktu singkat. Jeritan memenuhi udara. Kinyu benar-benar membatai satu demi satu dari perkumpulan Dewa Emas di atas. Ketiga kaisar baru menyadari banyak bayangan muncul di tengah-tengah Dewa Emas level 8. Hanya dalam sekejap banyak orang telah muncul. Di sana muncul 28 Raja Iblis level 9 dan 100 lebih Raja Iblis level 8. Seluruh kelompok ini juga tiba-tiba melancarkan serangan mereka, sehingga pasukan Dewa Abadi Emas tertangkap basah dan kehilangan banyak ahli mereka. Namun dalam waktu singkat, Dewa Emas level 8 dan level 9 ini memulai serangan balik mereka. Beberapa Dewa Emas melihat bahwa mereka bukan tandingan musuh mereka dan segera mencoba melarikan diri. Dalam sekejap mata, mereka berada beberapa mil jauhnya. Namun, beberapa Raja Iblis tetap mengejar mereka. Ratusan Dewa Emas level 8 dan level 9 bentrok dengan kegilaan. Seluruh planet bulan Ambermon tampak seperti berada di tengah-tengah neraka. Bahkan, penduduk terkuat hanya memiliki kekuatan level 1 atau level 2 abadi emas. Jadi mereka tidak bisa menyamai level para ahli ini. Kembali ke Kinyu, di mana Kinyu dihempas keluar dari keabadian emas level 9 yang tubuhnya terbagi menjadi 7 hingga 8. Darah segar berceceran di seluruh tubuh Dewa Emas itu, dan Kinyu melanjutkan untuk mengambil Yuanjingnya dan disimpan di dalam cincin ringnya. Tapi mendadak sebuah energi pedang hijau ditembakkan dari langit menuju ke Kinyu. Kinyu berpikir untuk menghindar, tapi dia tiba-tiba merasa bahwa tubuhnya tidak bisa bergerak dan kecepatannya turun drastis. Tidak ada cukup waktu untuk melarikan diri, jadi Kinyu beralih ke pedang pendeknya untuk memblokir energi pedang itu. Kinyu melesat turun dengan cepat, seolah-olah didorong keras oleh beban yang sangat besar. Konsumsi daya batu elemen terlalu cepat. Hanya dengan memblokir serangan itu, Kinyu bisa merasakan jika dia harus menggunakan 30% dari kekuatan yang dihasilkan dari 9 buah batu elemen sucinya. Yu Qinji berdiri tepat di depan Kinyu. Dia menatap dingin padanya. Dia sedikit terkejut saat Kinyu mampu menahan begitu banyak serangan darinya. Dewa Abadi Qianqi dan juga Xiahua sama-sama memandang Kinyu. Tatapan tiga abadi ini membakar. Mereka telah melihat tindakan sembrono Kinyu selama pembantaian tentara mereka sebelumnya. Selain penjelasan memiliki baju besi ilahi, mereka tidak dapat memahami bagaimana pertahanan Kinyu bisa berada pada tingkat yang tangguh. Bahkan sampai saat ini, Dewa Abadi Qianqi tidak memiliki satu peralatan ilahi. Jadi mereka hanya bisa membayangkan betapa berharganya peralatan itu. Apalagi baju besi ilahi yang lengkap. Kinyu tidak bergerak sama sekali. Dia hanya menatap Yu Qinji. Lalu dia bertanya kepada Yu Qinji teknik apa yang dia gunakan barusan. Bagaimana caranya dia membuat Kinyu tidak bisa bergerak. Yu Qinji, Qianqi, dan juga Xiahua semua terkejut. Saat mencapai level Dewa Abadi, semua dapat mengontrol kemampuan domain. Namun Kinyu tidak mengetahuinya sama sekali. Yu Qinji hanya tertawa dingin kemudian kembali bergerak. Kali ini, Kinyu melihat energi pedang berkabut. Saat pedang Yu Qinji diayunkan,
Area sekitar menyebar seperti gelombang. Pada saat yang sama, energi pedang yang tak terhitung jumlahnya secara alami muncul di daerah itu dan berkumpul di salah satu pedang tanpa henti. Di saat Kinyu didesak oleh Yukinji, tiba-tiba dia mendapat berita dari Konglan jika jumlah dewa emas level 9 terlalu banyak dan beberapa dari mereka adalah dewa pedang. Kebanyakan dari sekutunya tidak bisa bertahan. Satu persatu, setiap kali Raja Iblis level 8 atau level 9 akan dibunuh oleh lawan mereka, mereka akan mundur ke dalam dunia Atlas. Hal ini menyebabkan banyak dewa emas untuk merasa jijik dengan mereka. Karena di saat mereka akan membunuh lawan mereka, musuh akan menghilang begitu saja secepat mereka muncul. Namun, Raja Iblis level 8 atau 9 yang sama kuatnya sebagian besar adalah binatang ilahi. Mereka juga bisa memberikan kerusakan besar pada dewa emas dengan menembus tubuh mereka, menghancurkan Yuanying mereka, dan menyebarkan jiwa malang mereka. Kemudian setelah mendengar itu, Kinyu langsung memerintahkan Konglan untuk membunuh sebanyak yang dia bisa. Saat dia sudah kewalahan, dia bisa langsung melarikan diri ke Atlas. Untuk sisanya, Kinyu sendiri yang akan membereskannya. Kinyu memegang pedang ilahi di tangannya dengan erat. Kinyu melihat ke arah Yukinji yang berada di kejauhan sambil berseru. Kinyu tahu bahwa aliran perak berada di bawah kendalinya. Berarti Yukinji bisa dianggap sebagai ahli nomor 1 dalam aliran perak itu. Yukinji menatap dingin Kinyu, sementara dua dewa abadi lainnya mulai mengelilingi Kinyu. Namun Kinyu tidak terganggu oleh itu. Dia hanya melihat ke arah Yukinji. Saat Kinyu menceritakan tentang muridnya, Dewa Abadi Qianqi dan Xiahua diam-diam meletakkan susunan formasi. Kinyu sepertinya tidak peduli. Yukinji juga dengan senang hati menunda waktu. Sembari menceritakan kenangan tentang muridnya, suara Kinyu telah menjadi lembut. Tidak hanya ada kemarahan, dia bahkan tersenyum. Namun senyumannya membuat orang menggigil. Bahkan dia bertekad jika semua orang di situ akan menemani muridnya di dalam kubur. Yukinji menggelengkan kepalanya, seraya berkata agar Kinyu lebih baik bangun dari mimpinya. Saat suara Yukinji terdengar, 3 bilah cahaya keluar dari tangan 3 dewa abadi. Seluruh tubuh Kinyu tampaknya diselimuti di dalamnya, dan ruang di sekitar tampak berubah menjadi 3 warna. Tiba-tiba di area sekitar Kinyu meledak, dan hanya dalam sekejap, seluruh area di situ bersinar secerah matahari, menyinari seluruh kota Liu Peng. Pasti sudah mati. Dewa Qianqi merasa sangat puas, bahkan jika dia yang menghadapi serangan itu, dia akan mati di tempat. 2 dewa abadi lainnya juga memperhitungkan bahwa Kinyu sudah mati. Saat itu dewa abadi Xiahua yang terlemah hanya berjarak 10 meter dari ledakan. Tiba-tiba, satu bayangan melesat dari dalam ledakan itu. Jaraknya terlalu pendek untuk mempersiapkan pertahanan apapun. Dewa abadi Xiahua hanya bisa memblokir dengan kekuatannya. Seketika, pedang pendek menembus tubuh dewa abadi Xiahua, bahkan menembus Yuanyingnya. Pedang itu pun menyapu ke atas dengan ganas, menghasilkan luka sepanjang lebih dari setengah meter. Kinyu meraih tubuhnya dan dengan kedua tangannya dan langsung merobek dewa abadi Xiahua. Seluruh tubuh Kinyu melayang di tempat dia berdiri, bermandikan darah dewa abadi Xiahua. Di bawah cahaya bulan, Kinyu tampak lebih mengerikan. Kinyu pun mulai bergumam, "Murid konyol, ini adalah dewa abadi pertama yang akan saya kubur untuk Anda." Diam-diam Kinyu berpikir di dalam hatinya, dan hanya dengan sedikit gerak. 1 sudah terbunuh. Apa 2 lainnya akan bernasib sama? Penasaran dengan ceritanya? Berarti kalian harus subscribe channel ini biar nggak ketinggalan episode berikutnya. Bye-bye.